Jianwei ya, kamu baru saja menjalani operasi donor ginjal. Tubuhmu masih lemah. Istirahatlah yang cukup beberapa hari ini. Terima kasih. Selain orang tua kandung, ternyata masih ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya untuk orang lain. Benar-benar tidak masuk akal. Kecilkan suaramu. Ayo pergi. Aku sudah memenuhi permintaan Asheng mendonorkan ginjalku untuk Shuking. Dia seharusnya mau menikahiku lagi kan? Jianwei, kamu benar-benar anjing peliharaan yang luar biasa. Asheng, kamu datang. Kalian, si Sheng, aku istrimu. Bagaimana mungkin kalian berdua di hadapanku begitu mesra? Jianwei, kita sudah bercerai. Aku mesra dengan Qingqing. Apa urusanmu? Asheng, bukankah kamu bilang asalkan aku mendonorkan ginjalku untuk Shuki, kamu akan menikahiku lagi? Kamu lupa? Tunggu, bukankah kamu baru saja menjalani operasi transplantasi? Bagaimana kamu bisa berdiri? Aku sama sekali tidak sakit gagal ginjal. Tentu saja, aku bisa berdiri. Kamu benar-benar seperti yang dikatakan. Asheng, apapun yang dia inginkan, pasti kamu berikan. Tidak, Sheng, apa yang dia katakan tidak benar kan? Katakan kamu membohongiku. Katakan kamu pernah bersumpah padaku. Kamu bilang kamu mencintaiku. Ashe, bukankah kamu selalu bilang tidak mampu menikahiku? Orang tuaku sekarang sudah meninggal. Aku akan memberikan grup Yunhai yang mereka tinggalkan untukmu sebagai hadiah pernikahan. Kontrak akan resmi berlaku pada hari pernikahan. Xiaowei, ini perusahaan terbesar di kota. Kamu benar-benar akan memberikannya padaku? Kita suami istri. Tentu saja aku harus mendukungmu. Hebat, sekarang tidak akan ada lagi yang bilang Aku adalah gigolo. terima kasih Xiaowei. Aku bersumpah seumur hidupku. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Mencintaimu. Sekarang kamu cacat 80%. Bahkan tidak bisa punya anak lagi. Bagaimana aku bisa mencintaimu? Dulu untuk grup Yunhai, mana mungkin aku menikah denganmu? Jujur saja, setiap kali melihat wajah penjilatmu ini, aku ingin muntah. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu lupa, kamu hanyalah seorang pria yang mengandalkan istri. Kalau bukan karena orang tuaku, kamu tidak punya apa-apa. Cukup Jianwei, kamu memang bodoh. Gunakan otakmu yang bebal itu. Pikirkan, orang tuamu selalu sehat-sehat saja. Bagaimana bisa tiba-tiba terkena serangan jantung? Kamu, Xiesha, kamu yang membunuh orang tuaku. Kalian pasangan bajingan ini, semoga mati mengenaskan. Kalian... Asheng, lihat dia seperti anjing. Di kehidupan berikutnya, jangan jadi penjilat lagi. Habisi dia. Wei, bagaimana kabarmu? Guyanan. Kenapa kamu datang? Maaf, aku terlambat datang. Selama ini aku pikir kamu hidup bahagia. Jadi aku tidak mengganggumu lagi. Kalau saja aku tahu setelah menikah kamu menderita seperti ini. Meski harus merampas pernikahan, aku pasti tidak akan membiarkanmu menikahi bajingan Xieseng itu. Di hidupku ini, demi seorang sampah seperti dia, aku sampai berakhir seperti ini. Tak kusangka masih ada orang yang mengkhawatirkanku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku Wei. Wei, jika ada kehidupan selanjutnya,
Aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka sebanyak ini. Aku masih hidup? Wewe, kenapa kamu melamun? Gaun pengantin ini sungguh cantik. Ini bukan hari sebelum pernikahanku dengan si Sheng. Aku terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu. Kali ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku ada urusan. Malam ini, aku tidak pulang. Kenapa si anjing penjilat itu nggak cari kamu lagi? Dia bilang mau menyerahkan grup Yunhai kepadamu. Jangan-jangan dia berubah pikiran? Tenang saja. Selama itu yang aku mau, dia tidak pernah berani menolak. Lihatlah, setelah besok, seluruh Yunhai akan jadi milikku. Ah, Sheng, kamu memang hebat. Wewe, kamu benar-benar akan menikah dengannya? Dia terus-terusan selingkuh dengan cahaya putih di luar sana. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Aku tidak bilang apa-apa. Wewe, jangan marah. Maafkan aku, Yui. Dulu aku terlalu memihak si Sheng, membuatmu menderita. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan jadi orang yang gila cinta lagi. Benarkah? Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana kalau kita umumkan saja pembatalan pertunangan keluar? Batalkan pertunangan? Tidak semudah itu. Halo? Halo, Paman Zhang. Segera hentikan proses pengalihan grup Yunhai. Selain itu, selidiki dengan jelas berapa banyak uang yang telah ditarik Xie Sheng dari rekening perusahaan kita selama ini. Ya, tentang pernikahan besok. Aku akan memberinya kejutan yang cukup. Baik, Nona. Akhirnya kamu sadar juga. Tuanku, apakah Anda akan berdiri dan menonton? Nona Jian nikah pria lain? Selama dia bahagia, aku menghargai pilihannya. Sometimes the forest gives me the realized you have to be strong. Then show yourself now into something new. Itu Guyan An. Dia juga datang ke pernikahanku, menyaksikan sendiri aku menikahi orang lain. Betapa sakit hatinya dia. Tapi di kehidupan sebelumnya, Mataku hanya melihat si Sheng dan sama sekali tidak menyadari ini. Selamat, selamat. Kenapa baru datang? Tamu-tamu sudah bosan menunggu. perusahaan belum di tangan, sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Sheng, hari penting. Tentu saja, aku harus mempersiapkannya dengan baik untukmu. Sudahlah. Kalau bukan karena kamu terus merengek, aku tidak mungkin menikah denganmu. Hah? Setelah lulus, Kak Sheng memulai dari nol. Hanya dalam 5 tahun, sudah menjadi penguasa grup Yunhai. Sungguh hebat. Hanya saja tidak menyangka dia malah menikahi Jian Wei. Waktu kuliah, kami bahkan mengejeknya sebagai penggembira. Tidak menyangka dia benar-benar berhasil menggembira. Menurutku, Kak Sheng terjebak olehnya. Sheng, kami ini sukses dalam karya, sementara Jian Wei yatim piatu dari keluarga asal yang buruk sekali, orang kelas bawah. Dia bahkan tidak pantas mengikat sepatu Sheng kami. Kau bukan karena Jian Wei terus-menerus mengganggu. Tak mungkin kakak menikahinya. Kakakku baik dalam segala hal, hanya terlalu lembut hati. Menikahinya itu sama saja dengan menghina nama keluarga Xie kami. Pendiri dari nol dan pemegang kendali grup Yunhai, Xie Sheng. Begitukah cara kamu membanggakan citra dirimu? Tapi semuanya berakhir hari ini. Tuan Xie Sheng, apakah kamu bersedia mengambil Nona Jian sebagai istrimu? Gaya miskin tetap setia. Selalu mencintainya. Aku. Bye. Aku segera ke sana. Aku ada tamu yang sangat penting. Pernikahan ini ditunda dulu. Ini, kamu, apa yang lebih penting daripada menikah? Sampai-sampai Kak Sheng sendiri yang menjemput. Pasti Orang yang sangat penting ya. Untuk mengadakan pernikahan dengan bajingan ini, sehari belum makan. Makanan pertama,
setelah terlahir kembali. Memang enak sekali. Xie Sheng ini keterlaluan sekali. Ini masih pernikahan kok makan? Menurutmu pernikahan ini masih bisa lanjut? Tunggu saja. Aku akan membuatnya membayar mahal. Bukankah itu Shuking, cinta pertama Kak Sheng? Kenapa dia ada di sini? Saat itu, mereka berdua di sekolah adalah pasangan idaman semua orang. Sayangnya, akhirnya tidak bersatu. Kalau tidak, mana ada kesempatan Jian Wei melewati sisa-sisa? Lihat saja, Kak Sheng datang untuk menyatakan kedaulatannya. Sekarang, ada pertunjukan menarik nih. Xie Sheng, ini kan pernikahanmu dan Wei Wei. Kamu bawa Shuking, apa maksudmu? Sheng, kalau kamu lakukan ini, tidak takut Jian Wei cemburu? Tenang, dia sangat mencintaiku. Apapun yang kulakukan, dia tidak berani berkata. Tidak setengah kata pun. Kak Qingqing, kamu datang? Nona Jian, aku datang untuk memberi ucapan selamat padamu. Dan Sheng, jangan berpikir macam-macam. Qingqing, jangan pedulikan dia. Jian Wei ini tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Sepenuhnya bergantung pada hidup Sheng. Dia punya hak apa untuk mengurusi urusan Sheng kita? Benar. Apalagi hanya datang ke pernikahan. Bahkan kalau kamu jadi pengantin ini, Jian Wei bisa apa? Iya, Kak King. Semua orang tahu, kamulah yang benar-benar disukai kakakku. Xie Sheng, orang yang kamu sukai, benarkah Shuking? Si penggila ini, hari ini kok agak aneh. Sheng, sepertinya Nona Jian tidak menyukaiku. Lebih baik aku pergi saja. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyuruhmu pergi. Jian Wei, aku tahu Qingqing lebih hebat darimu. Kehadirannya membuatmu merasa rendah diri. Tapi kamu sudah mendapatkanku. Kamu akan segera menikah denganku. Apa lagi yang kamu inginkan? Aku rendah diri. Sudah, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Aku hanya menganggap Qingqing sebagai adik. Di momen penting, berbagi dengannya, kamu keberatan? Menggambarkan selingkuhan dengan begitu anggun dan elegan, benar-benar membuka mataku. Aku tidak peduli. Dengan siapa kamu berbagi adalah kebebasanmu. Selingkuhan sudah menantang sampai ke pernikahan. Wei Wei masih saja menahan amarah. Ternyata aku tidak seharusnya percaya. Ia bisa sadar. Kamu cukup tahu diri. Kalau kamu masih berani berkata kasar pada Qingqing, awas aku batalkan pernikahan. Semuanya, tenang sebentar. Di hari yang penting ini, aku ingin mengumumkan satu hal. Shuking adalah orang yang selalu ada di hatiku seumur hidup. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membuatnya sedih. Mulai sekarang, Su Jing dan Jian Wei setara, saling menyebut sebagai saudari. Di kehidupan sebelumnya, kamu menghinaku seperti ini, mengalah sampai akhir, berujung kematian tragis. Kali ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Ternyata, meski kakak menikahi Jian Wei, yang paling dicintai tetap kakak King. Dia bisa menikah masuk keluarga Xie kita. Sudah merupakan keberuntungan besar. Jangan tidak tahu bersyukur. Keberuntungan ini, aku tidak sanggup terima. Kalau kalian suka si manis ini, suruh saja Xie Sheng menikahinya. Kamu, bahkan wanita sempurna seperti Shuking pun tidak bisa kamu terima. Jian Wei benar-benar pencemburu. Kak Sheng, wibawamu kurang ya? Istri belum masuk pintu saja, sudah tidak bisa kamu kendalikan. Jian Wei, meskipun Xie Sheng benar-benar punya hubungan dengan Shuking, itu hanya kesalahan yang dilakukan oleh semua pihak dunia. Kalau kamu tidak puas, bicarakan setelah pernikahan selesai. Sebagai ayah mertuamu, kamu harus beri aku muka. Kalian memang sekeluarga, sama-sama tidak tahu malu. Dan lagi, mengapa aku harus memberikan muka? Kamu! Kak, lihat Jian Wei ini. Sudah menjadi seperti apa? Perkataan ayah pun tidak dihiraukan. Cepat kendalikan dia. Bukannya tadi kamu sudah janji padaku. Sekarang kamu main apa lagi? Kita sedang melangsungkan pernikahan, tapi kamu makan terus. Kamu sengaja membuatku malu. Aku beritahu kamu, aku sekarang sangat marah. Aku hanya lapar. Jangan marah lagi. Aku akan takut. Bagus kalau tahu takut. Aku mengerti. Qingqing itu luar biasa dan cantik. Kamu khawatir dia akan mencuri perhatianmu sebagai pengantin. Rasa iri itu wajar. Jadi, bersikap tidak sopan juga. Bisa dimaklumi. Kamu benar. Aku bisa memaafkanmu, tapi tadi kamu menghina Qingqing. Si manis. Aku tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Kamu harus di hadapan semua tamu berlutut dan minta maaf kepada Qingqing dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baru urusan ini selesai.
Aku minta maaf dengan bersujud. Bukan, kamu masih belum paham situasinya ya. Sekarang, aku yang tidak ingin menikah. Kamu tidak mau turun tangga yang kuberikan ya? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanya berpura-pura kuat. Saat aku bilang untuk membatalkan pernikahan tadi, wajahmu sedih. Air matamu hampir jatuh. Bukan, imajinasimu benar-benar luar biasa. Hasheng, ini salahku. Biar aku yang minta maaf kepada Nona Jian. Aku yang akan meminta maaf. Kak King, itu Jian Weirong yang tidak bisa menerimamu. Kamu tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Kak King memang murah hati, tidak mempermasalahkan orang rendahan seperti ini. Andai saja Jian Wei memiliki setengah pengertian Su Qing, pasti tidak akan dibenci seperti ini. Nona Jian, aku tahu kamu hanya terlalu mencintai Asheng. Aku janji, aku tidak akan merebutnya darimu. Maafkan aku, ya. Keluarga Xie menikahi menantu perempuan yang begitu tidak tahu malu. Jian Wei benar-benar mempermalukan keluarga Xie. Kehidupan sebelumnya, aku meminum arak Shuking yang sudah dipupuhi obat itu. Membuatku dipermalukan di depan umum. Kali ini kau pikir, aku masih akan memanjakanku? Qing Qing sudah dengan sukarela memberikanmu minuman. Kamu masih tidak mau minum? Tidak mau kasih muka ya? Baiklah, aku pasti akan sangat-sangat memaafkanmu. Qing Qing, Qing Qing, kamu tidak apa-apa Qing Qing? Bagus, Weiwei akhirnya tahu cara melawan. Tidak apa-apa. Apa aku tidak salah lihat? Jian Wei benar-benar berani membangkang Kak Sheng. Jian Wei hanyalah anjing penjilat Kak Sheng. Menikahinya saja sudah merupakan anugerah. Jian Wei berani bicara seperti itu. Kurasa dia sudah lupa diri. Mengira setelah menikah ke keluarga Xie, dia bisa berbuat semaunya. Kak King, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jian Wei, jangan keterlaluan. Jian Wei, lihat apa yang kamu lakukan pada Kak King. Kamu belum resmi menikah, sudah begitu sombong. Nanti setelah menikah, maka kami pun tidak kamu hiraukan. Qing Qing baik hati datang memberi ucapan selamat. Sudah sangat lapang dada, kamu malah berpikiran mau membuat pernikahanmu sendiri berantakan. Jian Wei, kau benar-benar membuatku marah. Aku mau kamu minta maaf pada Qing Qing sekarang. Minta maaf padanya, dia pantas. Jian Wei, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba kesabaran saya. Bagaimana? Kamu cari selingkuhan untukku. Aku masih harus menjilatmu. Aku benar-benar penasaran. Kulit wajahmu ini, apakah lebih tebal dari tembok kota? Jian Wei, kamu... Jangan tidak tahu terima kasih. Kamu bisa menikah ke keluarga Xie kami. Kamu sudah beruntung bisa menikah ke keluarga kaya. Dasarkan apa kamu berani cemberut pada kami? Menikah ke keluarga kaya. Xie Sheng, kamu sudah kecanduan berpura-pura. Jadi orang sukses ya. Beranikah kamu beritahu semua orang di sini siapa sebenarnya yang memberikan semua yang kamu miliki sekarang? Beranikah kamu memberitahu semua orang yang hadir di sini siapa sebenarnya yang memberikan semua yang kamu miliki sekarang? Maksud Jian Wei, apakah dia bermaksud mengatakan semua yang dimiliki Sheng Ge adalah pemberiannya? Jangan bikin orang ketawa terbahak-bahak. Sheng Ge adalah penguasa grup Yunhai. Bahkan jika Jian Wei ingin memberi, apakah dia mampu? Sudahlah, Jian Wei agak emosional. Bahkan kami telah membuat kalian menertawakannya. Jian Wei, kamu selalu menyasar Qing Qing. Kamu sama sekali tidak menganggap keluarga Xie kami. Hari ini, jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada kami, menurutku pernikahan ini sebaiknya jangan dilanjutkan. Mas kawin yang diberikan Asheng kepadamu, kamu jangan harap bisa mengambil 1 sen pun. Siapa yang bilang ini adalah mas kawin Xie Sheng? Ada apa dengan Jian Wei hari ini? Selalu menentangku. Aku tahu. Kamu hari ini selalu membuatku tidak senang. Hanya untuk menarik perhatianku saja. Tapi aku peringatkan kamu. Bersikap juga harus ada batasnya. Kalau tidak, kawin jangan kamu pikir. Jian Wei, kamu harus pikirkan matang-matang.
Hanya mas kawin ini saja, uang tunainya sudah 10 juta. Ditambah mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, emas batangan, nilainya miliaran. Kamu benar-benar rela melepaskannya? Hanya mas kawinnya saja. Sudah 10 juta. Shengge benar-benar sangat dermawan. Pantasan, keluarga kaya top, kemewahannya. Benar-benar impian semua wanita. Sheng jelas-jelas tidak mencintai Jianwei, tapi rela mengorbankan begitu banyak. Jianwei benar-benar tidak tahu berterima kasih. Xie Sheng, kamu bilang ke keluargamu, semua barang ini milikmu. Aku. Bukan milik kakakku. Apa mungkin milikmu? Kak Sheng, katakan dengan keras padanya. Buat dia malu. Xie Sheng, sepertinya semua orang sangat menantikan ini. Sekarang kamu yang bilang sendiri. Sheng, sekarang bagaimana? Tidak bisa. Aku tidak boleh biarkan orang lain tahu. Semua ini barang-barang Jianwei. Kalau tidak, citraku sebagai orang kaya tidak bisa dipertahankan lagi. Cukup. Aku tidak tahan mendengarnya lagi. Hadiah ini. Tentu saja milik kakakku. Wanita ini tidak tahu malu. Kakakku memberinya uang untuk memilih hadiah. Dia malah mengaku sebagai miliknya sendiri. Ternyata begitu. Kak Sheng memberimu mas kawin sebanyak ini. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Kebohongan yang begitu konyol, hanya orang-orang seperti kalian yang bodoh dan tidak berpengalaman yang akan percaya. Saudara-saudara, barang-barang ini sama sekali bukan mas kawin Xie Sheng. Ini adalah mas kawinku. Dan lagi, seluruh pernikahan ini, aku yang urus sendiri. Dia tidak mengeluarkan uang sebesar pun. Jianwei, jangan keterlaluan. Sudah cukup keributanmu. Peringatkan, waspada. Benar-benar tidak menikahimu. Wulanmu pun tidak pakai persiapan. Alasan Kak Sheng bisa memberikan ini semua karena dia adalah pemegang kendali Grup Yunhai. Tahu apa arti Grup Yunhai? Itu adalah perusahaan terkemuka di seluruh kota. Kamu itu siapa? Mengejek sekali, berani sekali bicara besar. Masih ngotot, jangan bicara soal hadiah bernilai ratusan juta ini. Kamu mungkin bahkan 100 juta pun tidak punya. Jianwei, kamu harus terus-terusan menantang batasku. Nona Jian, lebih baik kamu minta maaf pada Sheng kami. Kalau tidak nanti tidak bisa ditutup, itu akan memalukan. Kamu selingkuhan saja tidak takut malu. Aku takut apa? Jianwei, kamu sudah lama membuat keributan. Sudah cukup belum? Sepertinya kau sama sekali tidak ingin menikah. Baiklah, kalian juga aku batalkan pernikahan. Dan tarik kembali semua mas kawin ini. Karena kau tidak layak. Yang tidak layak adalah kalian. Hei, datang sekarang. Pindahkan semua barang bawaan pernikahan. Dulu cuma bisa menipu mahar. Sekarang berani merampas terang-terangan. Kamu pikir kamu hebat apa? Sok-sokan, kalau dia memang berani, suruh dia pindahkan barang-barang itu. Aku akan cuci rambut sambil berdiri terbalik. Nona Jian, semua orang tahu latar belakangmu. Jangan memaksakan diri. Kamu seorang yatim piatu kalau bukan karena hubunganmu dengan Sheng kami. Siapa yang mau peduli padamu? Aku ingin lihat bagaimana dia berlagak sok kaya. Halo, kami dari perusahaan pindahan. Apakah ada barang yang perlu kami pindahkan di sini? Ya, pindahkan semua uang tunai dan perhiasan itu. Semuanya. Baik. Hah? Ada apa ini? Jianwei, benar-benar menyuruh orang memindahkan barang-barang itu. Apakah itu benar-benar mahar Jianwei kah? Kenapa mereka memindahkan semua barang? Bukankah barang-barang itu milikmu? Iya, Syah. Apa yang sebenarnya terjadi? Xie Sheng, kamu masih belum mau mengaku. Ini, Kalau kamu tidak bisa mengatakannya, biar aku yang bicara. Semuanya. Xie Sheng dia hanyalah seorang orang biasa dari keluarga pekerja. Setelah berpacaran denganku, karena takut dia masalah diri, aku menciptakan citra elit untuknya. Dia sama sekali bukan penguasa grup Yunhai. Karena pemegang kekuasaan sebenarnya di grup Yunhai adalah aku. Benarkah ini? Mungkinkah Kak Sheng sebenarnya bukan orang kaya kelas atas, hanya seorang pria ambisius? dulu tampak begitu gagah, ternyata semuanya hanya pura-pura. Apakah yang dikatakan Jianwei itu benar? Sheng, cepat katakan. Apakah semua yang kita miliki sekarang? Kau benar-benar bergantung pada Jianwei? Maaf, kami salah. Tetangga sebelah yang menyuruh kami pindahkan bandar inovasi. Bukan di sini. Kami akan kembalikan segera. Bukan kalian.
Aku kaget setengah mati. Ku kira Jian Wei benar-benar hebat. Berlagak depan Kak Sheng, Kak Yeto. Sekarang malah dipermalukan. Aku lebih baik cari lubang untuk sembunyi. Mana berani terus di sini? Betul. Jian Wei, aku tahu kau hanya mengarang cerita. Sekarang ketahuan. Malu sendiri. Buat apa? Wei, ada apa ini? Tenang, jangan khawatir. Masih pura-pura. Capek tidak? Ya, telepon berkali-kali buat apa? Orang rendahan, pura-pura sekalipun, takkan bisa. Benar-benar jadi orang kaya. Menurutku, lebih baik kau berlutut. Minta maaf pada Kak Sheng. Jangan batalkan pernikahan. Atau nanti cuma bisa mengemis. Sekarang ini bukan lagi hal yang sederhana. Jian Wei, kau berlagak? Mulai sekarang, kamu jangan harap bisa mendapatkan uang mahar 1 sen pun dari keluarga Xie kami. Lupakan saja soal mahar. Langsung suruh kakakku batalkan pernikahan. Tak akui, ini ipar. Ya, wanita yang sombong dan angkuh seperti ini tidak pantas menjadi menantu keluarga Xie kami. Atas perintah CEO, kami datang untuk mengambil kembali barang-barang mahar. Ini pasti semua Kakak Sheng yang memanggil mereka. Membiarkan Jian Wei begitu sombong. Nah, ini dia akibatnya. Kakak Sheng benar-benar akan mengambil kembali mas kawinnya. Kak Sheng layak penguasa Yunhai. Lihatlah kemewahan ini. Jian Wei, bahkan jika kamu berlutut sekarang dan memohon pada kami tidak akan memberimu 1 sen pun lagi. Kak, cepat suruh mereka. Pindahkan semua mas kawinnya. Siapa suruh Jian Wei tak tahu diri? Jian Wei, kamu yakin ingin membuat segalanya menjadi begitu memalukan? Asalkan kamu mengatakan kata-kata lemah padaku. Minta maaf pada seluruh keluarga kami. Masalah selesai. Mengapa keras? Agresif? Kalianlah keluarga Si. Baik, kamu masih tak menyesal ya? Pindahkan mas kawin di belakang ke aku. Kembalikan ke jalan semula. Jian Wei, dia tidak pantas kami siapkan. Mas kawin semewah ini. Aku suruh kalian pindahkan. Tidak dengar? Maaf, kami hanya mendengarkan perintah penguasa grup Yunhai. Kakakku adalah penguasa grup Yunhai. Kalian bahkan tidak tahu kepada siapa harus setia. Apa gunanya kalian? Iya, cepat pindahkan mas kawin itu. Kalau tidak, aku akan menyuruh Asheng memecat kalian semua. Aku tegaskan sekali lagi. Ini adalah mas kawinku, bukan mas kawinnya. Kalau harus pindah, akulah yang akan pergi. Dengar, hanya taati Yunhai, pemegang kendali grup Yunha. Kau ini siapa? Berani-beraninya menyuruh mereka. Pergi. Hei, Hacheng, bukannya kau bilang hadiah pernikahan ini? Semua persiapanmu. Pashi, semua prosedur sudah selesai. Sekarang, segalanya di grup Yunhai adalah... Tentu saja mas kawin yang saya siapkan. Bukankah saya sudah memberikan daftar belanja kepadamu? Hampir saja lupa. Lihatlah semua. Ini adalah daftar belanja untuk mempersiapkan mas kawin. Di bagian penanggung jawab pembayaran tertulis nama kakak saya, Si Sheng. Bukankah ini sudah cukup membuktikannya? Tertulis jelas di bagian penanda tangan, pasti Kak Sheng yang membelinya. Tidak mungkin salah. Memang pantas sebagai pemegang kendali grup Yunhai. Mas kawin yang diberikan bernilai miliaran. Jian Wei masih ingin mengklaimnya? Sungguh konyol. Apakah dia punya uang sebanyak itu? Jian Wei, barang-barang kami. Atas dasar apa kau menyuruh orang memindahkannya? Aku tahu, dia melihat pernikahan ini tidak akan terjadi. Jadi, dia buru-buru ingin menguasai mas kawin itu, bukan? Mendahuluinya ya? Benar. Kau segera suruh orang mengembalikannya, kalau tidak, aku akan melaporkan ke polisi. Biar kau menanggung akibatnya. Belum menikah saja, sudah ingin menguasai harta keluarga Xie kami. Kau benar-benar tidak tahu aturan. Kalian semua lihat baik-baik. Yang tercap di sini adalah cap resmi grup Yunhai. Artinya, ini dibeli atas nama grup Yunhai. Apa hubungannya dengan Shisheng? Jian Wei, aku peringatkan kau, jangan berulah lagi. Akibat seperti ini tidak akan bisa kau tanggung. Bagaimana? Kau akan mengancamku lagi dengan tidak menghiraukanku? Atau membatalkan pernikahan? Kamu? Kakak laki-lakiku adalah pemegang kendali grup Yunhai. Barang yang dibeli grup Yunhai tentu saja milik kakakku. Xie Sheng,
Pantaskah dia? Segala yang dia miliki, semua berasal dariku. Dari perusahaan hingga pernikahan ini. Termasuk pakaian yang dia kenakan ini, semua aku belikan untukmu. Dia sama sekali bukan pemegang kendali grup Yunhai. Pemegang kendali sebenarnya dari grup Yunhai adalah aku. Jianwei, grup Yunhai adalah sesuatu yang seumur hidup tidak akan pernah bisa kau gapai. Kau masih berkhayal menjadi pemegang kendali grup Yunhai? Sudahlah, kurasa kau terlalu terpukul sampai kehilangan akal sehat. Segala ucapan berani kau keluarkan. Di tempat pernikahan hari ini, ada juga pejabat tinggi grup Yunhai yang hadir. Kalau kalian tidak percaya padaku, pasti percaya pada ucapan mereka kan? Bagaimana kalau kita cari salah satunya dan minta dia mengatakannya langsung? Siapa sebenarnya pemegang kendali grup Yunhai? Xie Sheng? Bagaimana menurut? Baiklah, biarkan para petinggi grup Yunhai yang berbicara tentang siapa bos mereka sebenarnya. Tapi ada satu syarat. Jika terbukti kakakku adalah penguasa grup Yunhai, maka kamu harus berlutut dan memungkuk 3 kali kepada kami. Baik, tapi bagaimana kalau aku yang menang? Kamu tak menang. Sheng adalah penguasa grup Yunhai. Ini sudah pasti. Kamu tidak mungkin menang. Kalau aku menang, seluruh keluargamu berlutut minta maafku. Dan mulai hari ini, pergi dari ibu kota. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Xie Sheng, bagaimana? Tidak bisa. Kalau begitu, samaranku akan terbongkar semua. Jianwei, aku tahu kamu terlalu peduli padaku hingga melakukan hal keterlaluan ini. Asalkan kamu minta maaf kepada seluruh keluargaku, aku bisa melupakan masa lalu dan mengalah sedikit untuk melanjutkan pernikahan kita. Jangan sok mulu. Kamu pikir aku ingin menikah denganmu? Ucapanmu membuatku ingin muntah. Jianwei, jangan kau tidak tahu diri. Kakak, jangan hiraukan dia lagi. Wanita ini, dia tidak tahu terima kasih. Semakin dihormati, semakin menjadi. Harus diberi pelajaran. Aduh, aku sangat takut. Jangan beri aku muka. Aku ingin lihat bagaimana caramu. Coba tunjukkan kemampuanmu. Manajer Liu, rupanya Anda juga datang. Manajer Liu adalah bagian dari manajemen grup Yunhai. Pasti tahu siapa bosnya kan? Tentu saja, dia melakukan pekerjaan kepada bos setiap hari. Nah, ini bagus. Jianwei benar-benar menabrak tembok. Manajer Liu, kan Anda juga hadir di sini. Silakan maju. Tunjukkan kakak saya dan Jianwei. Siapa sebenarnya pemegang kendali sejati grup Yunhai? Pemegang kendali grup Yunhai tentu saja adalah Saudara laki-lakiku dan Jianwei. Siapa sebenarnya yang penguasa sebenarnya dari grup Yunhai? Sudah 3 tahun aku masuk perusahaan, belum pernah bertemu bos. Tapi setiap kali melapor selalu berhubungan dengan direktur Xie. Pasti dialah bosnya kan? Penguasa grup Yunhai tentu saja adalah Tuan Xie Sheng. Semua karyawan di perusahaan kami tahu. Direktur Xie sangat rajin dan telah berkorban banyak. Perusahaan bisa seperti sekarang ini tak lepas dari usaha direktur Xie. Jianwei, sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Di depan, Manajer Liu, berani-beraninya kau berpura-pura menjadi penguasa grup Yunhai, Jianwei. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Benar-benar patut, berarti begitu meyakinkan. Aktris terbaik Oscar, kenapa tidak diberikan padamu? Jianwei, sudah lama aku bilang padamu, ini bukan konsekuensi yang bisa kau tanggung. Kau malah mencari masalah sendiri. Kau sudah kalah. Sekarang tepati janjimu. Berlutut dan sujud minta maaf pada kami dan jamin kelak tidak akan pernah melawan saudara lakiku lagi. Manajer Liu, atasanmu adalah Chen Kang kan? Dia hanya seorang manajer departemen pemasaran. Wajah dewan direksi pun belum pernah dilihatnya. Kata-katanya kalian percayai? Bagaimana dia tahu? Mungkinkah bos grup Yunhai adalah dia? Tidak mungkin. Aku belum pernah dengar bos yang perempuan. Pasti dia menakut-nakutiku saja. Nona Jian, kata-kataku tidak bisa dipercaya. Tapi apakah kau seorang? Apakah perkataan orang lapisan bawah yang seumur hidup tidak pernah berurusan dengan kelas atas bisa dipercaya? Saya sarankan kamu menerima kekalahan dengan baik dan berlutut meminta maaf kepada keluarga Tuan Xi. Kalau tidak, hukumannya tidak akan sesederhana itu. Suruh Chen Kang segera datang ke sini. Dan juga, suruh semua anggota dewan direksi datang. Tidak boleh ada yang kurang satupun. Telepon lagi, Jianwei. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Apa Jianwei pikir dengan memanggil beberapa orang sembarangan dari mana saja bisa menyamar sebagai dewan direksi grup Yunhai? Jianwei, jangan bertele-tele lagi. Kamu sudah kalah. Sekarang segera bersujud dan minta maaf kepada kami. Jianwei, kali ini kamu sendiri yang berjanji. Saya juga tidak bisa melindungimu lagi. Berlututlah. Jangan buru-buru. Siapa yang menang
Dan kalah belum tentu. Dewan Direksi Grup Yunhai sudah lengkap. Silakan perintah. Semua direktur grup Yunhai sudah hadir. Hanya Sheng yang bisa melakukannya. Tentu saja. Lihat saja siapakah Sheng kita. Siapa dia? Jian Wei berani menantangnya. Sekarang semua direktur Yunhai sudah di sini. Mari lihat bagaimana Jian Wei bisa berpura-pura lagi. Ini hanya untuk mengajari Jian Wei. Kenapa kakakku memanggil semua direktur? Bukankah ini berlebihan? Jian Wei, semua direktur grup ada di sini. Masih mau berpura-pura apa lagi? Cepat bersujud dan minta maaf pada kami. Xie Sheng, kamu masih mau bersikeras sampai sekarang? Bapak Chen, apa yang membawa Anda ke sini? Kami hanya sedang mengajari seseorang yang tidak tahu diri. Tidak perlu menyusahkan Anda datang ke sini. Chen Kang, inilah bawahanmu, bahkan bos sendiri. Tidak tahu siapa? Bagaimana jadi pemimpin? Siapa yang berani bicara seperti itu pada Bapak Chen? Cara Bapak Chen bertindak. Bisakah kamu menilainya? Bapak Chen dia hanya orang desa yang belum pernah melihat dunia. Anda bisa mengusirnya dari sini. Benar, Bapak Chen. Tadi dia bahkan bertaruh dengan kami. Mengatakan dia adalah pemilik grup Yunhai. Lihatlah, sangat lucu. Lucu. Yang lucu adalah kalian. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Pemilik sebenarnya dari grup Yunhai adalah Nona Jian. Bukan Xie Sheng sama sekali. Apa? Ini? Pak Chen, Anda tidak salah kan? Pemegang kendali grup Yunhai adalah dia. Kau pikir aku sama sepertimu? Sampai bos siapa saja? Tidak bisa membedakan? Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin, mustahil. Sheng. Ini bagaimana? Pemegang kendali grup Yunhai? Bukan kamu. Kok bisa jadi Jian Wei? Aku pemegang kendali sebenarnya grup Yunhai. Ternyata Jian Wei. Berarti Shengge sebelumnya selalu berpura-pura. Jian Wei sebelumnya pernah bilang, semua yang dimiliki Shengge adalah pemberiannya. Ternyata itu benar. Tak disangka, Xie Sheng sehari-hari tampak gagah. Di balik layar ternyata lelaki oportunis. Kau sungguh tak tahu mau. Nona Jian, orang-orang ini sebelumnya telah menghina Anda. Sama sekali tidak hormat. Perlu kami usir mereka? Tidak perlu. Aku tidak segitu piciknya. Tapi, taruhan kalian tadi kalah. Sesuai perjanjian, harus berlutut minta maaf padaku dan seumur hidup tidak kembali ke ibu kota. Kak, bagaimana? Apa kita benar-benar harus berlutut minta maaf kepada Jian Wei? Jian Wei itu tidak pantas. Bukannya sebelumnya aku bilang sudah sepenuhnya menguasai kendali perusahaan? Sekarang ini bagaimana? Benar. Kendali perusahaan. Jian Wei sebelumnya sudah menyerahkan perusahaan padaku. Grup Yunhai adalah milikku. Jian Wei, apa yang kau sombongkan? Apa kau sudah lupa? Bukankah kamu sudah memberikan perusahaan itu kepadaku sebelumnya? Dokumen peralihan saham ada di tanganku. Dokumen peralihan saham ada di tanganku. Apalagi yang bisa kamu klaim sebagai... Wei benar-benar ceroboh. Lepas dia mengalihkan saham perusahaan ke Xie Sheng duluan. Ini jadi masalah besar. Jian Wei, demi menikah denganku, kau bahkan memberikan perusahaan sebagai hadiah pernikahan untukku. Bagaimana bisa? Sekarang kau menyesal. Sudah terlambat. Kah, ternyata kau sudah menguasai grup Yunhai sejak lama. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku tadi khawatir setengah mati. Jian Wei, sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Asalkan Sheng kami menggerakkan jarinya, dia akan mendekat seperti anjing. Memang anakku, pengikut setia yang patuh. Sudah kukatakan, Sheng kami pasti akan sukses. Hahaha. Ini, Nona Jian, benarkah Anda memberikan grup Yunhai kepada Xie Sheng? Ya, perjanjian pengalihan sahamnya. Memang saya yang berikan langsung padanya. Ini, saya tahu. Jian Wei selalu pengikut setia Shengge. Tapi tak disangka sampai segitunya. Grup Yunhai, perusahaan terkemuka seperti ini, diberikan begitu saja. Ini namanya bodoh. Sekarang Shengge benar-benar orang kaya. Jian Wei yang sudah tidak punya apa-apa ini seharusnya cepat-cepat berlutut minta maaf pada keluarga Shengge. Bukan cuma berlutut minta maaf. Jian Wei sekarang bahkan Ika jadi budak keluarga Shengge. Mungkin juga tidak bisa memulihkan hati Shengge. Jian Wei, sekarang pemegang kendali grup Yunhai adalah aku. Kamu tidak punya hak untuk melawan saya. Saya beritahu ya, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku tidak akan menikah denganmu. Kamu tunggu saja dan menyesal nanti. Nona Jian, maaf sekali. Pada akhirnya, aku yang sedikit lebih unggul, Sheng adalah milikku. Sampah seperti Xie Sheng itu, aku tidak tertarik. Tapi, apakah kalian pikir aku dengan begitu mudahnya menyerahkan grup Yunhai kepadanya tanpa ada... Jangan sok suci.
Kontrak ini ada tanda tangan dan cap jempol. Bahkan ada stempel resmi grup Yunhai. Aku adalah penguasa grup Yunhai. Hal ini tidak bisa diubah. Siapapun juga. Jian Wei, alasan Ah Sheng menikahimu hanyalah karena mengincar perusahaanmu. Sekarang kamu tidak punya kuasa dan pengaruh. Benar-benar jadi orang tak berguna. Usiamu sudah tua dan tidak punya modal apapun. Mungkin cuma bisa cari pria kampungan, hidup asal-asalan. Ingin cari lagi pria berkualitas seperti kakakku? Tidak mungkin lagi. Sheng, kamu pernah bilang sebelumnya, setelah kamu dapat kendali atas grup Yunhai, akan langsung menendang Jian Wei dan bersamaku. Si penggembira ini mana bisa dibandingkan denganmu? Tenang saja. Istri Presiden grup Yunhai hanya akan jadi kamu. Jian Wei, ini semua berkat kamu. Bukan karena kebodohanmu. Mana mungkin kamu menyerahkan grup Yunhai? Begitu saja. Tapi tidak, misalkan kamu sekarang jalankan taruhan, sujud dan minta maaf. Kami masih bisa kasih kamu posisi tukang bersih-bersih. Ini lebih baik daripada kamu memulung, bukan? Orang seperti Jian Wei ini suruh bersihin toilet pun mungkin tidak becus. Kakak Sheng dan kakak King mau kasih kesempatan. Itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan ini mau kamu terima? Kalian berdua ini mimpi di siang bolongnya bagus sekali. Tapi aku tetap harus beritahu kalian sebuah kabar yang sangat tidak menyenangkan. Prosedur pengalihan hak grup Yunhai belum disetujui. Dalam arti hukum, pemegang kendali grup Yunhai saat ini masih saya. Apa? Tidak mungkin. Surat pengalihan saham ini. Aku sudah menandatanganinya. Sekretaris juga sudah memprosesnya. Bagaimana mungkin belum berhasil dialihkan? Kalau tidak percaya, telepon dan tanyalah. Halo, Sekretaris Chen. Urusan pengalihan perusahaan yang kau urus sudah selesai? Kami sudah lama mengajukannya, tapi entah mengapa permohonan macet di tahap persetujuan terakhir. Apa? Maksudmu, pemilik perusahaan sekarang masih Jian Wei? Sekelompok orang tidak berguna. Urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Cheng, ini bagaimana? Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Cepat cari orang, buru-buru agar persetujuan disetujui. Bukankah itu selesai? Jian Wei, pasti kau yang bermain di belakang, benar kan? Wanita jahat ini, aku akan merobek wajahmu. Tanpa aku Jian Wei, kalian sekeluarga ini bukan siapa-siapa. Siapa yang berani berlagak di hadapanku? Jian Wei, kau yang selalu aktif mengejar kakakku, menghidupi keluarga kami. Bukankah seharusnya? Keluarga Si kalian benar-benar membuatku jijik. Chen Kang, keluarga Si bersama dengan wanita simpanan ini, semuanya seret keluar. Kalian! Apa? Kau bilang persetujuan perusahaan sudah lolos? Jian Wei, kau dengar kan? Persetujuan perusahaan sudah disetujui. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Grup Yunhai sepenuhnya milikku. Kali ini pasti benar kan? Tidak akan ada masalah lagi kan? Tenang saja, Sekretaris Chen. Dokumennya sudah dikirimkan untuk saya lihat. Pasti tidak ada masalah. Benar-benar Jian Wei? Tidak menyangka kan? Meskipun kamu berubah pikiran, grup Yunhai sudah berada di bawah nama kakakku. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Wanita ini? Kamu berani mengakali aseng kami? Sekarang grup Yunhai sudah menjadi aset keluarga Xie kami. Aku akan menagih semua yang kamu hutangi kami sebelumnya. Aku yang menghidupi seluruh keluargamu ini, sekarang malah jadi aku yang berhutang padamu. Jian Wei, kenapa kamu harus terus-terusan menyusahkan Shenge? Kalau dulu kamu menjilat Shenge, ya jilat sampai tuntas saja. Sekarang sudah, perusahaan hilang. Keluarga Xie juga tidak akan menerimamu lagi. Sudah kubilang, wanita ini tidak bisa dinikahi. Sekarang lihatlah, pernikahan belum selesai, sudah membuat gaduh. King, sekarang antara kamu dan Sheng tidak ada penghalang lagi. Bagaimana kalau kamu menikah dengan Sheng hari ini? Kamu langsung akan menjadi menantu keluarga Xi. Tapi Sheng dan Jian Wei belum bercerai. Apa masalahnya? Kamu menikahlah dengan Sheng hari ini. Besok ya, aku suruh Sheng cerai Jian Wei. Ini lebih praktis. Jian Wei, King ribuan kali lebih baik darimu. Kalau kamu tahu diri, lepas saja gaun pengantin ini. Berikan tempat untuk King. Selesai pernikahan, kita segera cerai. Aku juga ingin bercerai denganmu. Takutnya nanti kamu yang menangis memohon padaku untuk tidak bercerai. Kamu pikir tanpa statusmu sebagai penguasa grup Yunhai, aku masih mau melihatmu? Kuberitahu, perceraian ini sudah pasti. Ini katamu sendiri. Jangan sampai kamu menyesal nanti.
Sial. Bagaimana ini? Baru saja ada yang menarik darurat pengalihan hak milik. Kontrak jadi batal. Satu pun anak perusahaan. Grup Yunhai tidak akan mendapatkan. Apa? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Wei, hebat sekali. Kamu memang lebih cerdik. Bagaimana bisa begini? Aku sudah tahu kamu si jalan kecil ini. Pasti tidak sebaik hati ini. Bilang cinta mati pada kakakku. Ternyata hanya pura-pura saja. Dulu kupikir, meski aku tak bisa mendapatkan hatimu, setidaknya aku bisa mendapatkan dirimu. Tapi sekarang, aku baru sadar, orang brengos sepertimu sama sekali tidak layak untuk kurelakan. Ternyata, selama ini kamu terus mengincarku. Kamu terus mengincarku. Xie Sheng, apa kamu masih laki-laki? Gagal merebut aset Jian Wei. Sekarang malah memain tangan. Kamu siapa sih? Urusanmu apa? Sebagai tamu, aku tidak tahan melihatnya. Jadi aku turun tangan membantu. Jadi gimana? Mau jadi pahlawan ya? Jian Wei? Gak heran kamu terus-terusan menentangku hari ini. Ternyata, kamu memang tidak ingin menikah. Kamu sudah bersama pria liar ini. Dari dulu ya. Kamu bilang semua ini demi kita, Sheng. Bisa berkorban segalanya, ternyata sudah lama di luar. Menyimpan pria liar, Jian Wei, kamu ini wanita. Berani membawa pria liar itu di hari pernikahanmu. Nyalimu sungguh besar. Lebih dari berani, wanita tak senonoh. Sama sekali tak menghormati Kak Sheng. Mereka harus diberi pelajaran. Mesum ini dahulu pasti akan dimasukkan ke keranjang babi. Kak, menurutku Jian Wei ini dari awal sampai akhir menipumu. Dia sudah lama ingin putus denganmu, tapi tak punya alasan. Jadi, dia mencari kesalahanmu. Wanita yang sangat jahat. Jian Wei, hari ini kamu harus jelaskan padaku, siapa sebenarnya pria liar ini? Kalau tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Aku hanya mitra bisnis dari Yunhai. Hubunganku dengan Nona Jian bersih, tak ada yang melampaui batas. Justru kalian, jangan gunakan pikiran kotor kalian untuk menilai kami. Mitra bisnis grup Yunhai? Mitra bisnis yang mana? Grup Junlin. Grup Junlin? Itu adalah grup konglomerat terbesar di dunia. Asetnya ratusan miliar. Grup Yunhai hanya perusahaan terkemuka di ibu kota. Sudah sangat berkuasa. Apalagi grup Junlin. Seberapa kuatnya mereka? Yunhai memang bekerja sama dengan grup Junlin, tapi aku pimpin Yunhai lama. Tidak pernah mendengarnya. Tidak pernah ada orang sepertimu di Junlin. Manajer Liu, pernahkah Anda bertemu dengannya? Bagaimana dengan kalian? Tidak ada yang pernah melihatmu. Kau bilang dirimu adalah tokoh dari Junlin. Beraninya kau. Tahukah kau apa akibatnya? Menyamar sebagai orang lain. Huyan An sebagai CEO grup Junlin jarang terlihat dan sangat misterius. Hanya sedikit orang yang tahu identitasnya. Sampai-sampai semua orang nakal dia, Xie Sheng. Aku tidak tahu nasib Huyan An. Aku hanya tahu kau menantang dia. Pasti tidak akan berakhir baik. Dengan penampilannya yang seperti ini, menyapu lantai untuk grup Junlin pun tidak layak. Berani-beraninya mengaku sebagai karyawan Junlin. Sebelumnya ada orang yang meminjam nama grup Junlin untuk menipu. Hasilnya, tidak hanya dijebloskan ke dalam penjara, tapi juga diblokir secara global. Akhirnya dia tidak tahan menanggung tekanan, lalu bunuh diri dengan melompat ke sungai. Coba pikir, apakah kamu bisa menanggung tekanan ini? Mereka tidak berani memperlakukan saya seperti itu. Wah, sombong sekali. Grup Junlin begitu kuat, masa tidak bisa menghukummu? Jangan bicara besar. Jian Wei, pria liar yang kamu cari ini juga tidak bagus-bagus amat, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh, dan mulutnya penuh kebohongan. Tapi, memang cocok dengan wanita munafik sepertimu. Jian Wei, aku juga tidak menyangka, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan Asheng, tidak perlu sampai mencari sampah masyarakat kelas bawah seperti ini. Apakah ini yang disebut babi hutan tidak bisa makan dedak halus? Asheng dari keluarga kami, dia adalah naga dan phoenix di antara manusia. Buat kamu sudah lebih dari cukup. Matamu buta sampai mencari pria yang hanya bisa bicara besar. Orang yang ada di depan kalian ini, jangan bilang satu Xie Sheng, 100 pun tidak akan bisa menandinginya. Dia bukan hanya orang dari grup Junlin, tapi juga orang besar yang tidak bisa kalian ganggu. Lucu, masa kami tidak berani mengganggunya? Kamu bilang kamu orang grup Junlin? Pasti ada buktinya dong. Misalnya kartu pegawai atau semacamnya. Keluarkan, tunjukkan pada semua orang. Kartu identitas itu hanya untuk karyawan biasa. Tuanku, kami sama sekali tidak membutuhkannya. Tidak perlu. Aku lihat kamu memang tidak punya. Kamu cuma seorang pembohong. Jian Wei, apalagi yang mau kamu bantah? Kamu dan pria liar ini sama-sama tidak pantas. Kalian berdua tidak layak. Apalagi yang mau kamu sembunyikan? Kartu pegawai memang tidak ada, tapi aku punya ini. Boleh? Itu kartu akses Presiden Direktur Grup Junlin. Mungkinkah dia? Itu kartu akses Presiden Direktur Grup Junlin. Mungkinkah dia? Itu mungkinkah kartu yang bisa mengerahkan semua sumber daya? Grup Junlin memerintahkan semua karyawan. Kartu akses Presiden Direktur? Kalau begitu, identitasnya adalah Presiden Direktur Grup Junlin.
Presiden Direktur Grup Junlin bukan tinggal di luar negeri secara permanen. Sudah bertahun-tahun tidak muncul. Mungkin muncul tiba sini? Kak, barangnya itu asli nggak? Siapa yang tahu? Kan belum ada yang pernah lihat. Kalau belum ada yang pernah lihat, berarti palsu. Ambil kartu sampah sembarangan, pikir bisa menipuku. Kartu jelek ini, percaya nggak aku bengkokkan? Bengkokkan saja, silakan bengkokkan. Aku ikuti kemauanmu, tapi pikirkan baik-baik. Akibat setelah kartu ini rusak, kamu sanggup tanggung jawab? Bengkokkan kartu macam ini. Kalau aku mau, aku bisa dengan mudah buatkanmu 1000 lembar. Aku nggak percaya. Bengkokkan kartu, langit bisa runtuh. Kartu akses Presiden Direktur Grup Junlin hancur. Kemungkinan ada masalah di pihak Direktur Gu. Kita harus segera ke sana. Wali kota, bagaimana Anda tahu? Grup Junlin menguasai urat nadi ekonomi global. Keamanan Presiden Direktur sangat penting. Kartu aksesnya terhubung dengan sistem kita. Jika ada gangguan, langsung ketahuan. Lokasi Tuan Gu sudah ditemukan, tepatnya di salah satu hotel milik Grup Junlin. Kita bisa tiba dalam 10 menit dengan mobil. Kartu akses Presiden tidak mungkin rusak tanpa alasan. Aku ingin tahu siapa yang tidak tahu diri ini. Berani menyinggung Tuanku. Ayo, siapkan mobil. Baik. Ini adalah satu-satunya di seluruh negeri. Kartu otoritas Presiden Grup Junlin nilainya tak ternilai. Kamu malah mematahkannya. Bahkan dengan seluruh hartamu pun tak akan cukup untuk mengganti rugi. Pandai sekali berakting. Bahkan orang ini pun palsu. Apalagi kartu ini. Benar-benar buta mata kalian. Yang ada di depan mata kalian adalah Presiden Grup Junlin yang asli. Sudah, kamu masih bicara. Siapa yang tidak tahu? Presiden Grup Junlin sudah bertahun-tahun tidak ada yang melihat jejaknya. Kau pikir dengan mengenakan jas, kau bisa menyamar sebagai dia? Jian Wei, aku tidak ingin melanjutkan sandiwara ini lagi. Kau menjebakku, lalu selingkuh dariku. Ini sudah melewati batasku. Sekarang, segera berlutut bersamamu. Dan pria liar ini sujud dan minta ampun padaku. Serta berikan ganti rugi ekonomi pada keluarga Xie kami. Mas kawin yang dulu, kembalikan padaku. Pengorbanan Nonajian untuk kalian selama bertahun-tahun, kalian semua mengabaikannya. Bagaimana bisa? Sekarang, bahkan sisa harga diri terakhir pun tidak diinginkan. Sekarang ini adalah keluarga Xie yang kehilangan moral dan kepercayaan. Mengapa aku harus mengganti rugi? Kalau tidak mau mengganti rugi juga boleh. Biar pria liar ini yang ganti. Kalau tidak, hari ini kita semua tidak akan enak. Ya, aku ingin lihat bagaimana kau membuat kami tidak enak. Bukankah itu yang mulia wali kota? Kenapa dia datang? Bukankah ini Tuan Wali Kota? Kenapa dia datang? Tuan Wali Kota, kenapa repot-repot datang sendiri? Wali Kota, kenapa Anda datang? Belakangan ini saya tidak mendengar kabar. Ada kerjasama terkait Yun Hai. Ini, siapa yang melakukan ini? Wali kota, Anda tidak tahu. Orang inilah, Cynthia berani memasukkan diri sebagai CEO Grup Junlin dan membawa kartu kecil yang murahan, katanya kartu akses CEO. Satu-satunya di dunia. Sangat konyol, jadi saya langsung melipatnya. Lihat, dia masih bisa berpura-pura apalagi. Tuan Wali Kota, cepat ajarnya. Penipu ini, biar dia tahu akibat memasukkan identitas. Dasar wanita bodoh sungguh. Siapa bilang kartu itu palsu? Tuan Gu adalah CEO Grup Junlin. Barang miliknya mana mungkin palsu? Ternyata Tuan Gu memang benar-benar CEO Grup Junlin. Bahkan Tuan Wali datang harus bersikap hormat pada Tuan Gu. Warga Xie Sheng malah bersikap sombong di hadapan Tuan Gu. Benar-benar tidak tahu bagaimana tulisan mati itu. Wah, Wali Kota, Anda tidak salah kan? Dia pria rendahan, mana mungkin CEO Grup Junlin? Ya, dia cuma penipu. Bagaimana mungkin dia yang asli? Sudah saya bilang, dia. Kalian tidak bisa mengusiknya. Kalian tidak percaya? Sekarang lihatlah. Sudah jelas kan? Kalian sekeluarga baru saja menghina saya dengan kata-kata. Saya bisa memaafkannya, tapi perbuatan kalian terhadap Nona Jian tidak bisa dimaafkan. Sekarang, atas nama Grup Junlin, saya akan memboikot kalian secara global. Tuan Gu, tolong maafkan saya. Bukan saya yang harus Anda minta. Wei, kamu masih mencintaiku kan? Kamu tak mau hilang semua?
Tolong selamatkan aku, bantu aku memohon. Asalkan kamu mau, pernikahan kita bisa dilanjutkan. Seluruh cintamu masih berikan. Bagaimana? Berani sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Aku telah memberikan 7 tahun ketulusanku untukmu. Pernahkah kamu menghargainya? Agar kamu tidak merasa rendah diri, aku bilang pada orang tuaku bahwa kamu adalah anak orang kaya, elit berpendidikan tinggi. Tapi kamu malah menggunakan identitas itu untuk pamer dan bersenang-senang di luar. Sebaliknya, kamu merendahkanku hingga tak bernilai. Kamu selalu bilang padaku, orang tuamu sakit-sakitan, dan kamu tidak punya tenaga untuk merawat mereka. Jadi aku yang membelikan mereka ginseng dan sarang burung walet bernilai ratusan ribu. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berhenti. Aku merawat mereka satu persatu hingga mereka segar bugar. Tapi mereka malah balik bilang aku tidak pantas untukmu. Kau bilang padaku, di sekolah kamu iri pada mereka yang memakai baju bermerek, membawa tas mewah. Kubiarkan kamu memilih sesukamu di lemari bajuku, tapi kamu tidak pernah menganggapku sebagai kakak ipar. Sebaliknya, di luar kamu menyebarkan kabar bahwa aku telah bersalah padamu. Semua yang telah dilakukan keluarga Xie padaku satu persatu. Manakah yang pantas untukku? Wewe, dulu kami yang salah. Tapi aku rasa hatimu. Asalkan kamu mau, kita mulai lagi dari awal. Kamu selingkuh dengan Suking di hari pernikahan, menghinaku sepenuhnya, merampas harta keluargaku. Sekarang malah balik bilang padaku, ingin memulai lagi denganku. Sekarang malah bilang padaku, mari mulai lagi. Wewe, kami tidak pernah tidak menghargaimu. Dia, ya. Semuanya dia. Dia yang menggoda saya. Dia memanfaatkan cintamu padaku untuk merebut segalanya darimu. Tapi di hatiku, hanya ada kamu seorang. Si Sheng, apa maksudmu? Dulu kamu yang bilang, sudah bosan dengan Jian Wei, si wanita tua ini, hanya mengincar hartanya, dan bilang setelah dapat grup Yunhai, suruh Jian Wei tanpa harta. Bahkan akan menyuruh orang memperlakukannya buruk. Sekarang semua salahku. Jangan omong kosong. Aku hanya bilang akan menceraikannya, tapi itu juga cuma untuk membujukmu saat itu. Di hatiku, hanya ada Wei Wei seorang. Iya, Wei Wei. Kamu tahu, Sheng ini sejak kecil, dia tidak punya kebiasaan buruk. Dia cuma tergoda oleh Suking, membuatnya sesat sementara. Tidak mungkin dia menjauh darimu. Benar. Iya. Sheng nanti pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kasih dia kesempatan lagi ya. Benar, iya kakak ipar. Kamu selalu di hatiku. Kak ipar yang paling sempurna dan cocok. Suking, mana bisa dibandingkan denganmu? Bukankah dulu kita hidup rukun? Mari kita kembali seperti dulu. Saat Wei Wei baik pada kalian, kalian menghinanya. Sekarang tidak punya apa-apa lagi. Tahu harus menjilat sekarang, ya? Iyalah, keluarga Xie, kalian sungguh tidak tahu malu. Perubahanmu sungguh luar biasa. Tapi sekarang kalian ingin menyesal. Sudah terlambat. Wei Wei, kami benar-benar tahu salah. Apakah kamu tega melihatku tidak punya apa-apa? Nona Chen, aku tidak pernah terpikir untuk merebut hartamu. Semua ini Xie Sheng. Dia yang bilang, setelah mengambil kembali grup Yunhai, akan memberiku kekayaan. Dia yang menipuku. Wanita jahat, jangan asal bicara, mencari kambing hitam. Wei Wei, jangan percaya dia. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Sudahlah, jangan pura-pura di sini lagi. Mau aku lepaskan kalian? Juga bisa saja. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Bukankah kamu selalu ingin bersama Shu Qing? Aku kasih kesempatan ini. Hari ini, biarkan Shu Qing menjadi pengantin ini. Di depan semua orang, selesaikan pernikahan kalian. Jika kalian bisa melakukannya, aku akan melepaskan kalian. Bagaimana? Baik, aku setuju. Tuan Xie Sheng, apakah Anda bersedia membuat Nona Shu Qing di samping Anda menjadi istri Anda? Aku bersedia. Nona Shu Qing, apakah Anda bersedia membuat Tuan Xie Sheng menjadi suami Anda? Aku bersedia. Wei Wei, pernikahanku dengan Suking sudah selesai. Jangan kamu kejar lagi ya. Xie Sheng, kamu tidak tahu kalian berdua. Ekspresi wajahmu tadi sangat luar biasa. Aku sangat senang melihatnya. Namun, aku berubah pikiran. Atas nama pemegang kuasa grup Yunhai, aku akan melarang total keluarga Xie. Semua orang tidak boleh memberi mereka peluang kerja apapun. Selain itu, tagihan penyelesaian kalian
Semua ada catatannya di sini. Ganti rugi sesuai harga asli, atau kalian akan mendekam di penjara. Dan juga, Nona Xie yang baru saja merusak kartu akses eksklusif Presiden Direktur. Bernilai 1 miliar, juga perlu diganti sesuai harga asli. 1 miliar? Kenapa? Jian Wei, kau ingkar janji? Apa kau masih manusia? Wei Wei, kau tidak menghukumku. Kau masih mencintaiku kan? Mari kita mulai lagi ya. Kau pikir sudah selesai? Xie Sheng, Su King, perbuatan kalian berdua bersekongkol membunuh orang tuaku akan ku balas dengan darah kalian. Kau sudah tahu? Mereka itu pantas mati. Tidak setuju kami menikah. Aku terpaksa mengambil tindakan keras sini. Ini untuk kebaikan kita. Sampaikan perintahku sebagai wali kota. Xie Sheng dan Su King dihukum mati. Usir seluruh keluarga Xie dari ibu kota. Jangan. Mulai sekarang tidak boleh menginjakkan kaki lagi setengah langkah pun. Ayo, bawa mereka pergi. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Aku salah. Nona Jian, orang-orang ini tidak akan pernah lagi muncul dalam hidup Anda. Anda juga bisa memulai kehidupan baru Anda sendiri. Bukankah Tuan Gu selalu menyukai saya? Mengapa masih memanggil saya Nona Jian? Anda, bagaimana Anda tahu? Bagaimana? Jika saya katakan, saya sudah tahu sejak awal. Xiao Wei, sejak pertama kali bertemu Anda 3 tahun lalu, saya sudah menyukai Anda. Tapi selama bertahun-tahun ini, hati Anda selalu tertuju pada Xie Sheng. Bahkan sampai melangkah ke tahap pernikahan dengannya. Saya selalu mengira Anda hidup sangat bahagia. Jadi saya tidak berani mengganggu Anda. Hingga hari ini saya baru tahu, Anda telah menderita begitu banyak. Dulu saya buta, jatuh cinta pada seorang bajingan. Tapi saya bisa jamin, saya mencintai Anda 10.000 kali lebih darinya. Segala yang saya miliki, saya rela berbagi dengan Anda. Jadi bisakah Anda memberi saya satu kesempatan? Guyanan, saya lebih dari siapapun tahu ketulusan Anda pada saya. Di kehidupan sebelumnya kita terlewat. Di kehidupan ini, saya tidak ingin lagi meninggalkan penyesalan. Kalau begitu, silakan tuanku memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.